Pertandingan terakhir di Liga 1 ronde ke-29 akan mempertemukan antara Bayangkara FC melawan PSS Sleman. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Formatic Channel. Bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2022 jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat fansnya Bayangkara dan juga PSS Sleman, dicatat waktunya dan ditonton pertandingannya ya. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir masing-masing, memang Bayangkara FC maupun PSS Sleman performanya masih belum begitu stabil ya kalau menurut kami. Bayangkara FC itu berhasil menang 1 kali, draw 3 kali, dan mereka kalah 1 kali. Di pertandingan terakhir Bayangkara FC ditahan imbang oleh Persita Tangerang dengan skor 2-2. Nah, sedangkan PSS Sleman ya, di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, draw 1 kali, dan mereka kalah 3 kali. Nah, di pertandingan terakhir mereka harus bermain imbang juga dengan PSM Makassar dengan skor 0-0. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara sampai dengan saat ini, Bayangkara FC saat ini menduduki posisi keempat ya. Dari 28 kali pertandingan, poin mereka di angka 55. Kalau nggak salah sih poin mereka ini sama poinnya dengan Arema FC yang saat ini menduduki posisi ketiga, cuma mereka kalah dalam hal selisih gol. Jadi makin seru nih sebenarnya Liga 1 BRI. 5 klub papan atasnya Liga 1 BRI masih mempunyai peluang untuk menjuarai Liga 1 BRI. Nah, sedangkan PSS Sleman saat ini berada di peringkat ke-11 ya. Dari 28 kali pertandingan, poin mereka di angka 32. Ya, mereka juga masih sebenarnya belum relatif aman ya, karena mereka terpaut sekitar 7 poin ya dengan Persipura Jayapura yang sekarang lagi coba keluar dari zona degradasi ya. Tapi kalau Persela Lamongan dan Persela Jaya sepertinya poinnya cukup jauh ya. Persipura Jayapura yang masih mempunyai peluang untuk keluar dari zona degradasi. Tapi kita lihat perkembangannya seperti apa nanti. Nah, sedangkan Bayangkara FC saat ini berhasil mencetak 7 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan PSS Sleman produktivitasnya kurang begitu baik. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat secara histori yang tercatat di Footmob, ternyata Bayangkara FC belum pernah menang melawan PSS Sleman. Sedangkan mereka draw 2 kali, sedangkan PSS Sleman berhasil menang 1 kali melawan Bayangkara FC. Nah, di pertemuan mereka terakhir ternyata mereka bermain imbang dengan skor 0-0. Nah, kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini ya, Bayangkara FC yang produktivitasnya di angka 1,32 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman di angka 1,14 gol per pertandingan. Ya, nggak beda jauh lah sebenarnya. Dan mereka angkanya masih di atas 1. Nah, dalam hal pertahanan di sini kelihatan perbedaannya ya, bahwa Bayangkara FC ternyata lebih baik dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu di angka 0,79 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman di angka 1,39 gol per pertandingan. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, memang secara statistik produktivitas Bayangkara FC sedikit lebih unggul dibandingkan dengan PSS Sleman. Dalam lini pertahanan lebih kuat Bayangkara FC dibandingkan dengan PSS Sleman. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, memang sepertinya dua klub ini mempunyai performa yang masih belum stabil kalau menurut kami ya. Mereka masing-masing juga belum banyak meraih kemenangan, dan mereka sepertinya di 5 pertandingan terakhir memang mencari jati dirinya mereka, mencari permainan terbaiknya mereka. Nah, kalau kita melihat di pertandingan mereka terakhir ya, Bayangkara FC ketika melawan Persita Tangerang, di situ memang terlihat sebenarnya pengaruhnya ya Bayangkara FC tanpa adanya Ezekiel ya. Karena sepertinya serangan baliknya Bayangkara FC yang bisa dibilang sangat kuat kalau menurut kami langsung tidak kelihatan di sana. Mereka memang berhasil mencetak 2 gol di pertandingan kali itu. Tapi di pertandingan itu gol yang diciptakan oleh Bayangkara FC dua-duanya adalah melalui tendangan bebas ya, direct free kick ya. Jadi mereka belum berhasil mencetak gol dari open play, baik itu dari serangan yang terstruktur ataupun dari serangan balik yang biasanya menjadi senjata andalannya Bayangkara FC. Ya, di situ memang kelihatan ya, salah satu faktornya adalah memang ketidakberhadirannya Ezekiel di sisi sana.
Ya, mungkin ini yang harus diperbaiki oleh Bayangkara FC agar mereka mempunyai lebih banyak variasi serangan, agar mereka mampu menciptakan gol lebih banyak. Ya. Nah, kalau kita melihat pertandingan antara PSS Sleman melawan PSM Makassar, ya memang dua klub ini kemarin lagi bersaing supaya tidak semakin terpuruk ke zona degradasi, dan akhirnya mereka berhasil membagi poin ya, sama-sama dengan skor 0-0. Tapi memang lini serangnya PSS Sleman sekarang masih menjadi isu ya. Di produktivitasnya mereka di 5 pertandingan terakhir mereka juga cuma hanya mampu mencetak 3 gol kalau nggak salah tadi. Ternyata mereka hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir. Nah, ini menjadi salah satu isu yang harus menjadi perhatiannya dari coach PSS Sleman ya. Karena produktivitas sangat dibutuhkan untuk bisa meraih kemenangan. Tapi posisi mereka ya bisa dibilang saat ini aman, tapi kalau mereka harus kalah dari Bayangkara FC, bisa jadi posisi mereka nggak aman dan bisa jadi mereka akan terkejar dan bisa jadi masuk ke dalam zona degradasi. Jadi mereka harus memperhatikan itu dan nggak bisa menganggap remeh pertandingan kali ini. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bayangkara FC melawan PSS Sleman. Kalau menurut kami sih pertandingan ini kemungkinan besar akan berakhir imbang. Karena lini depan produktivitasnya Bayangkara FC sekarang memang masih menjadi isu. Kalau menurut kami, mereka masih belum punya variasi serangan. Kecuali kalau mereka ternyata berhasil merubah itu, ya mungkin bisa jadi Bayangkara FC akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang ya kalau menurut kami. Nah, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ditonton pertandingannya. Maju sepak bola Indonesia. Adios.